Bahaya hobi menonton video porno menurut Islam dan dampaknya dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pernahkah kita merenung bagaimana dampak dari kebiasaan yang tampak sepele tapi sejatinya menghancurkan? Kali ini kita akan membahas tentang bahaya hobi menonton video porno, bukan hanya dari sisi agama Islam, tapi juga dari sisi sains dan kehidupan nyata. Mari kita pahami bersama, dan semoga hati kita terbuka untuk kembali pada jalan Allah. Segmen 1. Larangan dan peringatan Islam. Dalam Islam, menjaga pandangan adalah perintah langsung dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nur ayat 30, "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya." Quran Surah An-Nur ayat 30. Para ulama seperti Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menegaskan bahwa pandangan adalah pintu pertama menuju zina. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Pandangan adalah panah beracun dari panah-panah iblis." Hadits riwayat Al-Hakim. Menonton video porno termasuk dalam maksiat mata yang dapat membuka pintu zina dalam hati dan pikiran. Segmen 2. Dampak spiritual. Kebiasaan menonton video porno secara langsung mengotori hati dan menjauhkan pelakunya dari ketenangan jiwa. Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan bahwa dosa maksiat mematikan cahaya iman dalam hati, menyebabkan seseorang sulit merasakan nikmatnya ibadah dan zikir. Efek spiritual lainnya, sulit khusyuk dalam salat, hati terasa gelisah, enggan mendekat pada Al-Quran. Apakah ini harga yang ingin kita bayar hanya untuk memuaskan nafsu sesaat? Segmen 3. Dampak sosial dan psikologis. Sahabat sekalian, dalam masyarakat pornografi merusak hubungan suami istri, menimbulkan ekspektasi seksual tidak realistis, dan menyebabkan ketidakpuasan. Menurut penelitian dari Journal of Sex Research dan Psychology Today, konsumsi pornografi tinggi dikaitkan dengan penurunan keintiman dalam hubungan nyata, meningkatkan risiko depresi, kecemasan, dan isolasi sosial. Lihatlah bagaimana kebiasaan pribadi ini bisa berdampak pada keluarga dan komunitas. Segmen 4. Dampak terhadap produktivitas. Studi dari Cambridge University menunjukkan bahwa pecandu pornografi mengalami penurunan fungsi kognitif dan kecanduan yang mirip dengan narkoba. Kecanduan ini menyebabkan 1. Menguras waktu produktif, 2. Menurunkan semangat belajar dan bekerja, 3. Membuat otak selalu haus akan kepuasan instan. Bayangkan, berapa banyak waktu dan potensi yang hilang hanya karena candu yang merusak. Segmen 5. Solusi menurut Islam. Lalu apa solusi Islami untuk mengatasi kecanduan ini? 1. Taubat dan memperbanyak istighfar. Allah Maha Pengampun. Rasulullah bersabda, "Setiap anak Adam adalah pendosa, dan sebaik-baik pendosa adalah yang bertaubat." Hadits riwayat Tirmidzi. 2. Menjaga pandangan. Pandangan adalah surat cinta pertama. Imam Syafi'i, jaga mata, jaga hati. 3. Perbanyak ibadah dan kesibukan yang produktif. Rasulullah bersabda, "Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak berguna." Hadits riwayat Tirmidzi. 4. Puasa dan pernikahan sebagai benteng. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu menikah, maka menikahlah. Dan barang siapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, karena itu benteng baginya. Hadits riwayat Bukhari Muslim. 5. Ganti waktu luang dengan majelis ilmu dan aktivitas positif. Dekat dengan lingkungan yang soleh akan membantu proses perubahan. Segmen 6. Bukti dan dukungan ilmiah. Sains pun menguatkan Islam. Studi oleh Dr. Norman Deutsch, neuropsikiater, menunjukkan bahwa otak pecandu porno mengalami rewiring, perubahan struktur saraf. Dopamin, hormon kenikmatan, terdistorsi, membuat seseorang sulit menikmati hal-hal normal. Penelitian dari Fight the New Drug menyebutkan bahwa pornografi merusak 1. Kesehatan otak, 2. Relasi sosial, 3. Persepsi terhadap lawan jenis.
Artinya Islam tidak hanya melarang, tapi juga menyelamatkan umatnya. Sahabat, Islam hadir sebagai cahaya di tengah kegelapan. Jika hari ini kita tergelincir, masih ada jalan kembali. Allah tidak menutup pintu taubat dan Islam memberi solusi sempurna. Dengarkan sebuah kisah inspiratif berikut ini supaya kita memahami hendak mulai dari mana untuk membersihkan diri dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jalan menuju Allah? Al-Kisah, seorang berkata kepada Abul Hasan Ibnu Bashar, "Bagaimanakah jalan menuju Allah?" Beliau menjawab, "Sebagaimana engkau berbuat maksiat kepadanya dengan sembunyi-sembunyi, maka engkau pun harus taat kepadanya dengan sembunyi-sembunyi, sehingga lembutnya kebaikan dapat masuk ke dalam hatimu." Mari bersama kita bersihkan hati, jaga mata, dan sibukkan diri dengan kebaikan. Bagikan video ini jika menurut Anda bermanfaat. Like, share, dan subscribe untuk terus bersama menyebarkan cahaya kebenaran. Insya Allah, satu langkah kecil menuju perubahan bisa menjadi amal besar di sisi Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.